Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Bertemu lagi di hari Kamis yang ceria ini bersama Ibu Guru Fitri. Hari ini kita akan berliterasi. Sebelumnya, agar lebih semangat, ayo sama-sama kita tepuk literasi dulu ya. Tepuk literasi. Membaca, menulis, bercerita. Nah, jadi literasi itu kalian harus mampu membaca, bercerita, dan menulis. Nah, sekarang hari Kamis ini kita akan berliterasi tentang Hari Pahlawan yang diperingati setiap bulan November di tanggal 10. Oke, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak video literasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Hari Pahlawan yang kerap diperingati setiap tanggal 10 November itu bermulai dari peristiwa 10 November 1945. Nah, tahun 2020 ini adalah peringatan yang ke-75. Pada saat itu terjadi sebuah pertempuran atau peperangan antara militer Indonesia dengan tentara dari Inggris dan Belanda di Surabaya. Pertempuran itu menewaskan setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia. Karena banyaknya pejuang yang tewas hari itu, maka ditetapkanlah 10 November sebagai hari nasional, yaitu Hari Pahlawan. Nah, ketetapan ini sudah ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1969. Ditetapkannya sebagai Hari Pahlawan ini adalah salah satu cara bagaimana kita untuk menghormati dan menghargai perjuangan para militer Indonesia, para pahlawan Indonesia yang dulu telah melawan para penjajah Inggris dan Belanda. Tokoh yang dikenal sangat mengobarkan semangatnya dan mengajak arek-arek Surabaya untuk berjuang pada pertempuran 10 November ini adalah Sutomo, atau biasa kita kenal dengan sebutan Bung Tomo. Pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran Surabaya itu berawal saat tentara Inggris yang tergabung dalam pasukan sekutu Afnage datang ke Indonesia untuk mendarat di Jakarta dan Surabaya. Kedatangan para tentara itu adalah sebagai putusan dari blok sekutu. Tujuannya untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, ternyata para tentara Inggris tersebut juga datang bersama Nica untuk mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintah Belanda. Indonesia yang saat itu telah menyatakan kemerdekaannya merasa kesal dengan putusan tersebut. Keadaan semakin memanas saat Hotel Yamato, yang sekarang bernama Hotel Majapahit, terletak di Jalan Tunjungan nomor 6 Surabaya, dikibarkan sebuah bendera Belanda. Maka dilakukanlah perundingan dengan Mr. Plogman dari pihak Belanda. Perundingan tersebut dilakukan di Hotel Yamato. Namun pihak Belanda menolak untuk menurunkan bendera tersebut. Nah, terjadilah baku tembak di ruang perundingan dan menewaskan Mr. Plogman itu, juga seorang Indonesia yang bernama Sidik. Saat itu terjadi sebuah insiden juga, yaitu dirobeknya bagian biru dari bendera Belanda yang berkibar pada tiang di atas Hotel Yamato. Setelah insiden hotel tersebut, terjadilah pertempuran kecil mulai tanggal 27 Oktober 1945. Walaupun sempat mereda, pertempuran kembali pecah saat seorang pimpinan tentara Inggris yang bernama Brigadir Jenderal Malaby tewas dalam baku tembak tersebut. Nah, terjadi perdebatan antara siapa yang memulai baku tembak mengganti pimpinan tentara Inggris, yaitu Mayor Jenderal Robert Mansfield pun mengeluarkan sebuah ultimatum, yaitu agar semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata melapor dan meletakkan senjata di tempat yang telah ditentukan.
dengan batas hingga pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Rakyat Indonesia menganggap hal tersebut sebagai penghinaan dengan alasan saat itu sudah berdiri negara Republik Indonesia yang sudah merdeka dari para penjajah. Maka terjadilah pertempuran antara tentara Indonesia dengan pasukan sekutu pada tanggal 10 November pagi hari. Peristiwa 10 November ini menjadi momen warga Surabaya untuk bersama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan pada momen tersebut, tak lepas dari sosok Bung Tomo tersebut. Semangat yang sangat membara, rakyat Surabaya berperang melawan tentara sekutu hanya dengan berbekal persenjataan yang direbut dari tentara Jepang. Mereka hadapi gabungan tentara sekutu dengan kompak dan penuh semangat. Beberapa petikan pidato Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Surabaya adalah sebagai berikut. Inilah jawaban kita, jawaban pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Hai Inggris! Selama banteng-banteng, pemuda-pemuda Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, selama itu kita tidak akan pernah menyerah. Dan satu lagi, teman-temanku seperjuangan, terutama pemuda-pemuda Indonesia, kita terus berjuang. Kita usir kaum penjajah dari bumi kita Indonesia yang kita cintai ini. Sudah lama kita menderita, diperas, diinjak-injak. Maka kita harus selalu berjuang dan bertahan demi kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyimak sambil membaca kisah Hari Pahlawan yang diperingati 10 November. Semoga menjadi teladan untuk kita semua dan meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya tugas kalian adalah rangkumlah sejarah Hari Pahlawan yang sudah kalian tonton pada buku tulis literasi kalian dan hiaslah dengan tema merah putih. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan cintailah dan hargailah perjuangan para pahlawan Indonesia merdeka. Sampai jumpa di hari Kamis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.